Selamat pagi dan selamat mendengarkan radio kecintaan kita. Pagi hari ini, sebagaimana biasa, kita mau Through the Bible. Dan pagi hari ini, atas kasih karunia Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Mungkin ada yang terbaring sakit, namun kita doakan biar Tuhan kiranya menyembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami dalam acara Through the Bible, agar kami makin mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8 adalah mengenai orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di pantai sebelah Galilea, dan dia naik perahu, dia kembali ke pantai yang satunya. Karena Danau Galilea itu sedemikian luasnya, seperti laut luasnya. Jadi Yesus naik perahu dan katanya dia tiba di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Kota apakah kotanya sendiri? Yaitu kota Kapernaum, di mana di pasal 4 ayat 12 sudah dijelaskan oleh Matius bahwa Yesus pindah dari kota Nazaret ke kota Kapernaum setelah mendengar kabar Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Yaitu dia atau Yohanes Pembaptis telah ditangkap, belum dibunuh. Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Dan di Kapernaumlah dia sebenarnya memulai pelayanannya. Dan kini dia tiba kembali di kota Kapernaum, dan setibanya di kota itu langsung dibawa orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya tentu teman-temannya yang membawa, dan mereka bawa kepada Yesus karena mereka sudah mendengar tentang hal-hal yang diperbuatnya. Dan mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah Raja Israel, keturunan Daud. Nah, ini adalah yang penting. Ini adalah yang sangat ditekankan oleh Matius, penulis Injil ini, yaitu bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang dijanjikan. Nah, Yesus bertanya kepada orang-orang itu, kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku," ya, ketika melihat imannya bahwa mereka sedemikian percaya kepadanya. Sebab kalau mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias,
anak Daud yang akan memerintah, maka tidak mungkin mereka akan datang kepadanya untuk meminta disembuhkan. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosa mereka diampuni, ya, dosa orang lumpuh itu diampuni, bukan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, ya. Bukan percaya bahwa dia bisa buat mujizat, tetapi bisa menyembuhkan dan buat mujizat. Itu menandakan bahwa dia adalah juru selamat. Karena telah dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6, bahwa bukti kemesiasannya atau bukti bahwa dia adalah orang yang diurapi dan dia adalah juru selamat, maka dia akan mengadakan banyak mujizat dan akan menyembuhkan orang. Itu bukti bahwa dia adalah juru selamat. Oleh sebab itu mereka percaya kepadanya, dan iman inilah yang membuat dosa mereka diampuni, yaitu percaya kepada Yesus bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan Allah sejak Adam dan Hawa, dan kepada Abraham, kepada Musa, juga kepada Daud, yaitu juru selamat yang akan datang, yang akan menghapus dosa seisi dunia. Nah, tetapi perkataan Yesus itu sempat menggelitik itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Mengapa? Karena hanya Allah lah yang boleh mengampuni dosa orang. Kalau manusia, ya misalnya ini A pukul B gitu ya, C nggak boleh bilang dosamu sudah saya ampuni, karena A pukul B nggak ada hubungannya dengan C gitu. Ya, jadi Yesus berkata dosamu sudah diampuni, dia mengambil posisi Allah. Allah lah yang boleh mengampuni dosa orang. Dan ini menyebabkan ahli Taurat, ya, yang mengerti akan hal ini berkata di dalam hati bahwa ia menghujat Allah. Kok dia mengampuni dosa orang? Waduh, dia menempatkan posisinya pada Allah. Nah, sebenarnya ya memang demikian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu. Jadi ini nampak sekali bahwa Tuhan Yesus sengaja. Tetapi supaya kamu tahu, katanya. Berarti dengan sengaja. Supaya kamu tahu, katanya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Tuhan Yesus sengaja di hadapan ahli Taurat itu berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang di sana tahu bahwa dia adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa orang. Jadi ada sekelompok orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mereka terpeleset, ya. Mereka telah terpeleset oleh sistem penafsiran yang salah. Mereka ada sebagian memang sama sekali tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Mungkin karena telah disesatkan oleh para pemimpin mereka, ya, karena pemimpin mereka takut kehilangan orang-orang yang mengikuti mereka, maka mereka sengaja berkata bahwa ini Injil ini sudah dipalsukan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata demikian, terus saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu bahwa Injil ini sudah dipalsukan? Ya. Apakah Anda pernah melihat yang aslinya? Enggak pernah. Loh, kalau begitu statement Anda tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Bagaimana Anda tahu ini dipalsukan? Karena sampai hari ini kita memiliki lebih dari 3.000 manuskrip tua, dan semuanya tersimpan di museum London di sana. Dan manuskrip-manuskrip tua itu di abad-abad awal kekristenan
Itu adalah bukti bahwa Alkitab di tangan kita akurat, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Matius, oleh Markus, dan seterusnya. Jadi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dialah juru selamat, karena juru selamat itu adalah Allah sendiri. Jadi dia adalah Allah dan dia adalah juru selamat, dan dia sengaja untuk mengatakannya itu melalui mengampuni dosa orang lumpuh ini. Dan setelah dia berkata demikian kepada ahli Taurat, katanya, lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, katanya, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian besarnya, ya, sedemikian itu kepada manusia. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sungguhkah di dalam hidup kita sudah menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu jauh lebih penting, karena itu bukan hanya akan menyembuhkan penyakit jasmani, yaitu sekedar lumpuh tidak bisa jalan, tetapi itu akan menyelamatkan kita dari penyakit rohani. Sekali lagi saya ulangi bahwa Sang Juru Selamat dinubuatkan ketika dia hadir di dunia ini, maka salah satu tandanya adalah ia melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Sang Juru Selamat. Ayat 9 sampai dengan 13 adalah catatan mengenai Matius, sang penulis kitab ini dipanggil. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam Injil Markus dan Lukas, Matius ini diberi keterangan tambahan, yaitu bahwa dia adalah seorang Lewi. Tetapi inilah Matius menulis dirinya sendiri, dan dia tidak berani menaruh kata Lewi di situ, karena setelah Matius diselamatkan, dia tahu dia malu dengan statusnya, karena seorang Lewi tidak seharusnya menjadi pemungut cukai. Seorang Lewi itu mestinya melayani di bait Allah. Tetapi Matius ini menjadi pemungut cukai. Nah, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, memang jikalau ada terjadi ketimpangan di dalam pelayanan, maka akan terjadi banyak hal yang tidak semestinya. Seharusnya seorang gembala jemaat hidup dari jemaatnya, dan jemaat itu harus mengembalikan persepuluhan sehingga gembalanya bisa hidup. Tetapi ada banyak jemaat tidak mau mengembalikan persepuluhan, dan menyebabkan gembalanya mesti cari objek, ya, dari segala macam, jadi agen asuransi sampai ke tukang ojek ada, ya, sehingga mereka terpaksa ngobjek begitu. Karena apa? Ya, selama masih tinggal di dunia ini, ya tetap harus makan, pakai baju, punya rumah. Nah, jikalau orang-orang Kristen tidak rela mengembalikan milik Tuhan, yaitu 10% perpuluhan, ya maka itu akan menyebabkan pelayan-pelayan Tuhan terpaksa, yaitu ngobjek, ya, untuk mencari
sesuatu supaya bisa hidup. Nah, Matius ini mungkin ya karena kekacauan sistem dan lain sebagainya, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak patut, di mana Matius seorang pemungut cukai, kok seorang Lewi kok jadi pemungut cukai begitu di kota Kapernaum ini. Dan dia pasti sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, karena kota Kapernaum tidak terlalu besar ya. Dia sudah mendengarnya. Dan lihatlah ketika Yesus memandang kepadanya, katanya ya, dan berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, puji syukur kepada Tuhan di mana Matius tidak menunda-nunda, sehingga Tuhan Yesus tidak jadi memungutnya menjadi murid ya. Sehingga hari ini kita tidak ada Injil Matius, tetapi Matius segera bangkit dan mengikutinya, meninggalkan ya itu profesinya sebagai tukang cukai. Nah, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kemudian mungkin Matius, katanya Matius ini bikin pesta ya dengan teman-teman pemungut cukainya. Ya, artinya dia keluar sebagai pemungut cukai ya. Kemudian murid Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang datang, jadi mereka makan di situ. Nah, karena Matius bikin perpisahan dengan teman-temannya, sekarang seolah-olah dia masuk sekolah teologi ini ya. Dari seorang pemungut cukai, dia sudah bertobat, sekarang dia ikut Yesus, dan pesta perpisahan dibuat sehingga Tuhan Yesus dan murid-muridnya ikut makan di situ. Dan coba ya lihat ya, orang-orang katanya ini ya, orang Farisi langsung ya mengkritik akan apa yang mereka lihat ini, dan mereka berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Masyarakat pada zaman itu, di masyarakat orang Yahudi, pemungut cukai itu boleh dikatakan dilihat sebagai orang yang sangat berdosa. Bukan hanya sekedar mereka itu adalah kaki tangan penjajah Romawi, tetapi sistem perpajakannya pada waktu itu yang seperti tukang parkir sekarang ini mungkin. Jadi dipatok satu arealnya itu kamu harus setor 100 juta. Nah, kalau kamu pinter-pinter bisa nekan orang lalu bisa dapat 200 juta, ya yang 100 juta itu punya kamu. Pokoknya kamu setor 100 juta. Tapi kalau kamu lembek-lembek ya, banyak orang tidak bayar sehingga ya dapat cuma 75 juta, kamu mesti nombok 25 juta. Nah, hal-hal demikian menyebabkan pemungut cukai rata-rata bertindak galak ya. Bertindak ya mesti dengan berani dan dengan galak supaya orang pada bayar ya, supaya bisa mencapai target ya. Dan memang posisi pemungut cukai juga posisi yang basah korupsi sebenarnya sampai hari ini ya. Ini tukang cukai di mana-mana ini ya, itu adalah posisi yang sangat-sangat sekali gampang terpeleset gitu. Dan di negara kita ini sudah merupakan rahasia umum ya, itu tukang pajak itu ya, Anda bisa lihat aja rumah mereka gitu. Rumah mereka lihat saja gitu. Nah, kalau gajinya 1 bulan katakanlah 5 juta ya, tetapi punya rumah yang harganya ratusan juta ya, miliaran gitu ya, itu kan tidak masuk akal ya. Dan seharusnya di negara kita ini harus ada gerakan membasmi korupsi yang lebih intensif sebenarnya ya, bisa melalui anak-anak di sekolah gitu. Tempel stiker di mana-mana saja ya, itu gampang sekali ya. Anak-anak diindoktrinasi gitu. Jikalau kehidupan rumah tangga kamu ya, kemewahannya melebihi gaji ayahmu gitu, nah itu sudah jelas gitu, bahwa hasilnya itu tidak benar ya. Pasti ada sumber yang tidak resmi, datang dari mana gitu. Mengapa bisa kalau dengan gaji misalnya hanya 1 bulan yaitu 2 juta gitu, tetapi kok bisa pergi ke supermarket, ke mall ya, makan melulu di sana, itu sudah tidak masuk akal gitu.
Pemungut cukai di sini ya dibenci ya. Di zaman itu ya pasti rakyat masyarakat menyoroti, maka mereka marah sekali. Dan tapi Tuhan Yesus datang sebenarnya ingin menyelamatkan mereka ya. Ingin menyelamatkan pemungut cukai di negara manapun juga dan pada zaman manapun juga ya. Sebenarnya mereka perlu sadar bahwa mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa mendapatkan kepastian masuk surga juga. Dan Tuhan Yesus mendengar itu kritikan orang Farisi itu, langsung dia menjawab, ya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bersama dengan pemungut cukai makan sama-sama, itu adalah suatu tindakan ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan berada di tengah-tengah mereka supaya mereka bisa melihat juga bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah juru selamat yang dijanjikan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan jikalau para pemungut cukai itu percaya kepadanya, maka mereka juga akan diselamatkan. Jikalau mereka bertobat dari dosa mereka, mereka akan diselamatkan. Nah, ayat 13 di mana Tuhan Yesus bilang, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat ini mengajarkan bahwa yang Tuhan harapkan dari hati manusia itu adalah sebuah ibadah yang tulus, bukan kemunafikan. Adalah satu kemunafikan jikalau kita memberi persembahan kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah, tetapi itu tidak terlaksana di dalam hidup kita. Ya, ibadah itu tidak diimplementasikan ke dalam hidup kita. Itu hanyalah sebuah ibadah yang kosong begitu. Jadi yang Tuhan Yesus inginkan dari ayat ini, dia katakan bahwa yang dihendaki itu belas kasihan, bukan persembahan. Nah, persembahan itu sebuah ibadah kepada Allah ya. Jadi beribadah kepada Allah itu harus ada reaksinya di dalam diri kita, ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kemudian kita masuk ke dalam hal berpuasa. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 ya, berkata, "Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, 'Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?' Jawab Yesus kepada mereka, 'Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah, ini adalah sebuah pengajaran yang sangat-sangat hebat di sini. Saya ingin mengajak pendengar untuk melihat ya, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan satu pengajaran yang memberitahukan kita ada peralihan dari kirbat yang tua ya ke kirbat, kantong kirbat yang baru. Beralih dari baju yang sudah tua, yang sudah usang, yang sudah koyak ke baju yang baru sebenarnya. Nah, ini adalah peralihan ya. Ini masa peralihan di mana Yesus datang, dia mengajar, dia menggenapkan seluruh hukum Taurat ya. Menggenapkan seluruh hukum Taurat. Dia tidak
membatalkan hukum Taurat, dia menggenapkan seluruh hukum Taurat, dan dia menutup ibadah simbolik, karena ibadah simbolik itu telah genap. Ya, tujuan dari ibadah simbolik itu adalah sampai yang disimbolkan datang. Nah, kalau yang disimbolkan itu datang, maka tujuan ibadah simbolik itu selesai, gitu. Jadi begini, kalau saya taruh foto saya di suatu tempat, di komunitas orang, saya bilang, ini sebagai simbol kehadiran saya tulis di surat itu. Dan untuk menghormati saya, hormatlah foto ini. Satu hari saya datang, jelas mereka tidak usah hormat foto itu lagi. Mereka hormat kepada saya yang sudah datang ada di situ. Dengan ya filsafat yang sangat tinggi sekali, dengan perumpamaan yang sangat dalam, sehingga mereka pulang dengan kebingung-bingungan mungkin. Sehingga dia tanya sama mereka, yaitu, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu bersama-sama mereka? Mereka dibuat begitu juga tersentak, iya juga ya. Masa mereka berpuasa kalau masa teman-teman mempelai laki-laki berpuasa di saat sedang pesta? Apa-apaan ini, gitu. Dan kemudian dia memasukkan satu filosofi yang sangat-sangat hebat, yaitu bahwa dia berkata, ya, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kirbat yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur, ya. Jadi ini jelas sekali Tuhan Yesus membawa sesuatu yang baru, ya. Membawa sesuatu yang baru. Ini anggur yang baru. Ini kain yang belum susut ini, ya. Ini sesuatu yang baru. Ini ibadah yang baru. Dan dia mengatakan ini kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, ya. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah-penyembah Allah yang benar tidak menyembah secara ritual. Penyembah Allah yang benar tidak menyembah secara simbolik. Penyembah Allah yang benar tidak menyembah secara ritual dan lain sebagainya. Tapi penyembah Allah yang benar menyembah secara hakikat dan dengan hati. Kita sudah bahas di dalam pasal yang kelima ayat 20, di mana di situ dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi jikalau kamu masih tetap di dalam sistem ibadah simbolik, jikalau kamu masih tetap di dalam sistem ibadah ritual, ya, maka engkau tidak mungkin dapat melihat masuk ke dalam kerajaan sorga. Engkau harus memahami ibadah hakikat. Engkau harus memahami ibadah yang keluar dari dalam hati, bukan yang dilakukan secara badan. Banyak gereja masih terpleset, di dalamnya masih banyak acara-acara simbolik, penuh dengan hal-hal simbolik. Itu Tuhan tidak senang dengan semua itu. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa banyak gereja yang terpleset, masuk ke dalam tradisi. Ada banyak yang mereka lakukan yang tidak bisa dijelaskan mengapa mesti begitu. Itu hanyalah sebuah tradisi katanya. Jangan masukkan tradisi ke dalam gereja, ya. Gereja haruslah tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul berjemaat dan membahas firman Tuhan, bukan tempat menyembah, ya. Karena apa? Ya karena kita tidak menyembah yang tergantung kepada tempat di mana kita pun bisa menyembah. Karena kita menyembah dengan hati dan setiap saat. Bukan hari Minggu saja kita menyembah, ya, tetapi di semua jam, di semua menit, di semua detik kita menyembah kepada Tuhan, karena kita menyembah dengan hati kita. Jadi ini harus jelas sekali. Tuhan Yesus membuat ini jadi jelas bahwa ada satu yang berbeda antara pelayanan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Pelayanan perjanjian lama itu adalah pelayanan simbolik yang segala-galanya dilakukan dengan simbol, ya. Tetapi di perjanjian baru ini adalah pelayanan yang hakikat. Nah, ini harus difahami dengan sebaik-baiknya. Jadi
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian kita lihat ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah, di dalam Injil Lukas itu namanya disebutkan Jairus. Jairus ini lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ini masih tetap di sekitar Danau Galilea, di mana si Jairus ini, dia anaknya sakit dan kemudian mati. Dan betapa imannya kepada Yesus Kristus. Betapa imannya kepada Yesus Kristus. Ini banyak hamba Tuhan zaman sekarang memelintir ini, atau mungkin karena tidak paham jadi terpeleset sehingga seolah-olah hari ini kalau kita percaya kepada Yesus, dia dapat sembuhkan kita, maka kita pasti akan sembuh. Oh, lalu kalau sakit tidak usah ke dokter katanya sakit tidak usah ke dokter. Tidak demikian, pendengar sekalian. Mereka percaya Yesus keluar pelayanan. Yang Yesus ingin lakukan itu adalah untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias yang Allah janjikan kepada Adam dan Hawa, Abraham, Musa, dan Daud, dan seterusnya. Bahwa dia adalah Mesias itu. Dia adalah juru selamat yang akan menolong umat manusia. Nah, kalau dia keluar dengan khotbah macam begitu, tidak ada orang bisa percaya. Dan di dalam perjanjian lama dinubuatkan kalau Mesias hadir, Allah hadir, maka dia akan membawa kesembuhan. Maka segala sakit penyakit kita akan ditanggungnya. Nah, oleh sebab itulah maka dia keluar tanpa perlu dia berseru-seru di jalan bahwa, oh saya Mesias nih, saya Mesias, ayo kalian datang sini dengar saya Mesias. Tidak usah. Dengan mengusir setan, dengan menyembuhkan orang-orang sakit semuanya. Nah, itu adalah tanda bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, Abraham, Musa, dan seterusnya. Dia adalah Mesias itu. Dan kalau mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan sekaligus akan mendapatkan kesembuhan jasmani juga. Dan lihat di sini si Jairus ini anaknya sudah mati, tetapi dia datang kepada Yesus dan dia berkata, dia begitu yakin bahwa sekarang Mesias sudah datang dan ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Mesias mau anaknya dihidupkan kembali, pasti akan dapat dihidupkan kembali. Dan di dalam perjalanan menuju ke rumahnya si Jairus ini, ada seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Maklumlah ini perempuan, mungkin dia tidak enak untuk berbicara terbuka, kasih tahu, minta tolong saya pendarahan 12 tahun, rasanya tidak enak karena lokasi pendarahan kan itu daerah tersembunyi, sehingga dia hanya berpikir di dalam hatinya secara diam-diam, kalau saya pegang jubahnya saja saya pasti akan sembuh. Nah, mengapa? Karena dia adalah Mesias, karena dia adalah juru selamat, Jadi pendengar sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Setelah Yesus membuktikan dirinya Mesias, kemudian dia kembali ke sorga. Hari ini apa yang terjadi? Artinya semua pembuktian bahwa dia adalah Mesias sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi tidak perlu lagi sekarang lalu saya pergi keluar untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, di RSCM di sana ada banyak sekali. Untuk membuktikan apa? Ya, itu akan membuktikan saya penyesat. Ya. Karena di dalam Injil Matius pasal 24 dinubuatkan bahwa pada akhir zaman Mesias-Mesias palsu akan datang, yaitu orang-orang yang mengadakan mujizat, ya, untuk menyesatkan orang. Nah, maka jikalau hari ini saya bikin KKR, saya bilang datanglah sini, saya memiliki karunia untuk menyembuhkan, itu membuktikan apa? Membuktikan saya penyesat. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan anak Jairus, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, rasul-rasul semuanya diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, rasul-rasul semuanya diberi karunia untuk melakukan mujizat. Untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa mereka adalah rasul. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat 12, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku seorang rasul adalah, nah itu mengadakan mujizat segala macam. Jadi yang membuktikan bahwa dia adalah rasul. Gitu. Nah kalau mengadakan mujizat itu adalah bukti bahwa dia adalah rasul, ya jelas yang bukan rasul tidak melakukan itu. Ya. Nah lihat di dalam kisah para rasul, ya. Kalau kita baca kisah para rasul, ya, misalnya kita baca kisah Rasul pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi yang mengadakan mujizat dan tanda itu siapa? Rasul-rasul, ya. Di pasal 5 ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya lalu dan seterusnya. Pernahkah pendengar membaca Timotius bikin mujizat? Pernahkah pembaca membaca Titus bikin mujizat? Pernahkah bahkan ini pendengar membaca Barnabas bikin mujizat yang berjalan bersama-sama dengan Paulus? Yang bikin mujizat itu siapa? Adalah Paulus. Mengapa? Karena diangkat untuk menjadi rasul. Jadi Yesus Kristus mengadakan mujizat untuk membuktikan dirinya adalah Mesias. Karena dinubuatkan bahwa Mesias datang akan mengadakan mujizat. Kemudian rasul-rasul mengadakan mujizat untuk pembuktian bahwa mereka adalah orang yang sangat spesial, yang Tuhan pilih untuk menjadi dasar jemaat perjanjian baru. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan mujizat. Hari ini apa yang diajarkan oleh para nabi sudah dijilid di dalam kitab perjanjian lama, dan semua pengajaran rasul-rasul, Injil yang mereka beritakan sudah dijilid dalam kitab perjanjian baru. Hari ini hamba Tuhan tidak ada kepentingan untuk memperoleh karunia mengadakan mujizat. Tidak ada kepentingan untuk itu. Kalau yang mengejar itu, sesungguhnya dia adalah mengejar popularitas. Sesungguhnya dia adalah mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat materi. Nah hari ini sebagai hamba Tuhan, penginjilkah, gembalakah, kita harus memberitakan Injil yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kita tidak boleh menyimpang kiri atau ke kanan, dan kita tidak boleh menambahinya ataupun menguranginya. Jadi kita memberitakan Injil yang sudah selesai ditulis ini, tidak boleh menambahinya lagi. Nah, kepala rumah ibadat itu melihat perempuan itu, pendarahan itu disembuhkan hanya karena dia percaya. Dia menjambah jubahnya Yesus saja dia sembuh. Pasti si Jairus ini tambah yakin lagi, sehingga dia mantap berjalan menuju ke rumahnya sekalipun anaknya sudah mati. Karena apa? Setibanya di depan rumahnya, ya sudah dilihat itu ada peniup-peniup seruling, ya dan lain sebagainya. Orang Yahudi mati ini kelihatannya repotnya bukan main-main, ya, karena mereka biasanya datang ada kelompok penghibur lah, ya toh, pihak keluarganya nangis lah dan lain sebagainya. Jadi acara yang besar kelihatannya. Nah kalau peniup seruling dan orang banyak itu sudah datang di situ, berarti anaknya itu sudah mati. Dan Yesus datang ke sana dan berkata, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur, ya. Nah,
bagi orang-orang yang akan dibangunkan oleh Tuhan, ya. Pada hari kebangkitan nanti, maupun ya pada hari di mana malaikat meniupkan sangkakala, di hadapan Tuhan mereka bukan mati tetapi tidur, ya. Nah, malah orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang hari ini nyetir mobil, yang jalan ke sana kemari, itu malah dilihat mati walaupun masih bisa jalan, ya. Walaupun masih bisa nyetir mobil, sebenarnya mati. Nah, di mana Tuhan Yesus di pasal yang ke-8 sudah bilang itu, ya, kepada seorang muridnya yang minta izin untuk menguburkan ayahnya dan berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka, ya. Jadi orang-orang yang jalan ke sana kemari, yang kita ketemu di pasar dan lain sebagainya, yang ya belum bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya adalah orang-orang mati di hadapan Allah. Dan orang-orang yang ya sudah mati tetapi mati di dalam Yesus Kristus, artinya orang-orang yang satu hari akan dibangkitkan oleh Allah, adalah orang-orang yang tidur menantikan suara Tuhan memanggil mereka bangun lagi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil, ayat 27 sampai ayat 31, ya. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, anak Daud, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, orang buta ini pun mendengar kabar, ya, walaupun mereka buta, tetapi ya kuping mereka ternyata masih oke, sehingga mereka bisa mendengar ada pembicaraan tentang seorang yang namanya Yesus. Dan pastilah pemberitaan itu mengatakan bahwa dialah ini anak Daud yang dijanjikan, dialah Mesias, dialah yang dijanjikan akan memerintah Israel, menduduki tata Daud dan lain sebagainya. Sehingga lihat, seruan dari orang buta ini adalah, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya. Berarti mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan akan lahir sebagai keturunan Daud. Nah, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka datang, ya, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, ya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Itu sama dengan, pertanyaan itu sama dengan bahwa, percayakah kamu bahwa aku adalah Mesias? Percayakah kamu bahwa aku betul-betul anak Daud yang akan menduduki tahta Daud untuk selama-lamanya? Percayakah kamu bahwa aku adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Hawa di dalam Kejadian pasal 3? Percayakah kamu bahwa aku adalah keturunan Abraham yang akan membawa berkat bagi seisi dunia ini? Percayakah kamu? Nah, mereka menjawabnya, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan supaya mereka jangan memberitakannya. Dan Yesus menjamah mata mereka, dan mereka pun langsung melihat. Nah, banyak orang bertanya, mengapa melarang pemberitaan? Oh ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mau, ya, bahwa ini sebelum banyak hal dalam dirinya digenapi, apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu tergenapi dalam dirinya, ya, langsung dia diisukan, atau dia popularitasnya terlalu memuncak,
sehingga pemerintah Romawi jadi marah ya, dan menangkapnya kemudian menyalibkannya terlalu cepat ya. Atau ya, Herodes yang dari awal dia lahir saja keluarga Herodes sudah iri kepadanya dan mungkin bisa berbuat sesuatu sebelum saatnya tiba. Oleh sebab itu dia berpesan kepada mereka, jangan beritakan, itu cukup untuk kamu tahu, kamu imani saja di dalam hatimu. Dan ini banyak dikutip dari agama lain yang berkata bahwa, nah lihat itu ya, Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan tentang dirinya ya, karena ini hanya khusus untuk orang Yahudi saja dan lain sebagainya. Untuk orang Nasrani, enggak demikianlah ya. Yesus sengaja melarang mereka karena dia harus melaksanakan banyak hal. Dia harus mengajar, dia harus meletakkan dasar dari jemaat perjanjian baru, dia harus memberikan amanat agung, dia harus memberikan disiplin jemaat di dalam Matius pasal 18, dan banyak hal dia mesti lakukan supaya ya, nanti setelah dia pergi dari muka bumi ini kembali ke sorga, ada jemaat perjanjian baru yang sudah memiliki perangkat yang lengkap, yaitu kitab perjanjian baru, dan sudah memiliki disiplin gereja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dia melarang mereka untuk segera memberitakan secara besar-besaran, supaya dia masih dapat melayani satu waktu sampai saatnya tiba. Dan lihatlah ya, mereka tidak mentaatinya, mereka keluar dan memberitakannya. Ya, kadang-kadang orang berpikir bahwa dia bertindak seenak-enaknya itu bisa mendatangkan kebaikan, malah sebenarnya mendatangkan keburukan. Ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, orang Farisi mulai iri ya, karena popularitas mereka sekarang itu tergeser gitu. Nah, kalau orang sudah mulai dilingkupi ya, orang mulai dirasuki iri hati di dalam hati, ini bisa gawat gitu. Kebenaran tidak bisa lagi disimak, kebenaran tidak bisa lagi didapatkan karena iri hati sudah lebih besar ya. Itu sudah mengisi hatinya, sehingga kebenaran tidak memiliki tempat lagi. Nah, Tuhan Yesus sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dan orang-orang semuanya takjub ya, takjub kepadanya. Dan kemudian ayat 35 sampai dengan ayat yang ke 37 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Ini adalah belas kasihan Tuhan melihat orang-orang banyak yang menuju kebinasaan. Dan ini adalah sebuah panggilan kepada murid-murid Tuhan supaya apa? Oh, kita pun memiliki belas kasihan yang demikian. Kita pun dapat melihat sebagaimana Tuhan lihat. Kita pun bisa melihat orang-orang banyak ini yang seperti domba yang tidak ada gembala. Kita pun dapat melihat bahwa mereka menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau supaya murid-muridnya dapat melihat akan kebinasaan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, sehingga mau berseru kepada Allah. Dan tiap-tiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus, tiap-tiap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik, akan melihat bahwa tuaian banyak sedangkan pekerja sedikit, sehingga berseru kepada Tuhan supaya Tuhan kirim pekerja. Dan inilah yang kita patut lakukan sebagai hamba Tuhan. Ya, tentu kita mendorong anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Kita mendorong pemuda-pemudi di gereja kita melayani Tuhan. Kita mendorong supaya lebih banyak lagi orang yang pergi keluar menuai tuaian yang memang banyak dan sudah menguning. Dan kita minta kepada Bapa di sorga supaya
Dia mengirim pekerja-pekerja supaya dia menggerakkan hati orang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita selesai di pasal 9 ini. Saya kembalikan kepada operator. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kiranya apa yang sudah kami dengar, kiranya apa yang telah diuraikan, sungguh akan memberkati hati setiap pendengar. Amin.